Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa amma ba'd. Fa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa wal ifadata wal istifada wal hafa ala tamassuki bi kitabillah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khair tiba'a wa jillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. وما لهم مشايخنا من صالح نياتنا الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Apaan ya? Fikihnya sampai mana ya? Ariyah udah belum? Ariyah. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi. Nah, 36. Yang pertama itu ya di atas. Hukum meminjam. Namanya ariyah. Ariyah bukan ariyah, i'arah. Sorry. Kalau ariyah orang yang telanjang, ariyah. Kalau i'arah artinya meminjam. Makna meminjam di sini adalah minjam barang. Jadi di fikih itu diperbedakan antara minjam barang sama minjam duit. Kalau minjam duit namanya al-qard. Namanya apa? Al-qard. Itu udah belum ya? Al-qard. Al-qard. Udah kayaknya. Waktu itu udah pernah ya. Al-qard. Ya. Al-qard. Kalau qard artinya minjem duit. Kalau i'arah artinya minjem barang. Kita bahas faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'araduhu idza kanat manafi'uhu atharan. Setiap barang yang bisa dipakai manfaatnya, intifa'u bihi, dia pakai manfaatnya barang tersebut ma'a baqa'i ainihi, tapi kalau dipakai manfaatnya barang itu masih ada. Karena ada model yang diambil manfaatnya tapi sisa barangnya kagak ada. Contohnya air. Ini saya pinjam air dari ente, waktu balikin udah kagak ada isinya, orang saya perlunya air, ya enggak? Beda sama motor, sama sepeda. Saya minjem sepeda dari ente, saya pakai goes, saya keliling, waktu balikin masih utuh kan? Masih utuh. Nah ini yang disebut namanya i'arah, minjem. Tapi kalau air minum, kalau makanan, waktu diambil manfaatnya, apa manfaat dari ini? Ya airnya. Berarti waktu saya balikin, ya udah kagak ada airnya, udah saya minum. Oh, namanya bukan minjem, namanya minta. Gitu ya. Terus juga masalah di dalam korek, tahu nggak korek? Korek itu kan ada gas gitunya, cairannya. Itu sebenarnya waktu saya minjem korek, itu koreknya jadi berkurang apa enggak? Bahan dalamnya sebenarnya berkurang tapi dikit gitu ya. Maka sebenarnya minta, bukan minjem bahasanya. Karena kalau ente balikin lagi itu sebenarnya ada yang berkurang kan? Ada yang berkurang. Maka namanya minjem, bukan minjem korek tapi minta isi koreknya gitu ya. Sama kayak pulpen. Pulpen waktu ane minjem sama ente aslinya nih ya, tapi kalau kita udah sekarang sehari-hari minjem korek, minjem pulpen, nggak ada yang orang gue minta pulpen yang agak dikasih sama orang. Itu aja gue baru beli kata dia, lu udah minta aja.
maksudnya minta isi tintanya. Cuman ribet banget ngomongnya. Ana minjem korek dan juga minta isi koreknya, ya ribet banget. Gitu. Langsung aja minjem, gitu ya. Waktu minjem pulpen, sebenarnya waktu ente tulis itu ada cairan tinta yang berkurang di dalam tinta tersebut, pulpen yang dipinjam tersebut. Nah, maka judulnya bukan minjem sebenarnya, itu minta, begitu ya. Cuman kalau secara jelas ente ngomong minta, orang kagak ngasih, ya nggak? Kayak tadi tuh baru beli pulpen, apalagi korek. Gue minta koreknya, dia nggak pernah ngaji bab ini, akhirnya oh jangan, enak aja lu, ini gue korek sendiri. Kadang mahal koreknya dari rokoknya, gitu ya, rokoknya pada punya, koreknya ada. Ada orang modalnya emang koreknya, ntar rokok di mana aja ada sih yang minta, gitu ya. Ma'abaqai aini, harus ada tersisa. Jazat i'aratuhu, maka boleh hukumnya dipinjam. Ya, karena berkurangnya lama, sah juga dibilangnya minjem karena ininya lama. Sama kayak bensin, minjem motor memakai ke situ, ada yang berkurang sebenarnya dari bensinnya ya, terus dari misalnya minyak remnya misalnya, tapi kan kurangnya dikit banget. Ya nggak apa-apa, ada namanya juga minjem juga jatuhnya. Idza kanat manafi'uhu atharan, jika kemanfaatnya itu masih ada yang tersisa, artinya kalau dipakai itu masih ada sisanya, artinya masih utuh, dibalik itu terlihat nampak masih utuh. Tapi kalau makanan, gue pinjam dulu ya pisang lo gitu, ntar dibalikinnya bukan masih ada utuh pisangnya, oh tinggal kulitnya palingan. Nah, jadi nggak ada makanan, minuman dibilangnya minjem, tapi dibilangnya apa? Minta. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan, boleh orang minjemin itu bebas, nggak pakai tempo waktu. Saya pinjamin engkau sepeda ini mutlak, secara mutlak, artinya sampai ente bosan, sampai ente kapanpun boleh, habis itu pulangin. Namanya minjem kan kudu mulangin, ya kan? Nah, ini yang disebut namanya mutlakon. Jadi boleh orang minjem selagi nggak disebutin walaupun nggak disebutin masa waktunya, namanya mutlakon. Bisa juga wa muqayyadan bimuddatin, disebutin masa waktunya. Gue pinjemin lu sepeda sehari semalam aja, besok jam segini juga lu balikin, gitu ya. Nah, itu namanya muqayyadah bimuddah, ditetapkan masa waktunya. Maka terlewat dari masa mudah tersebut, ente domen itu wajib ganti rugi kalau ada yang berkurang, atau dia minta bayaran aslinya. Namanya minjem, Pak, namanya dari satu sisi, dermawan dari satu sisi. Bab derma, apa derma? Memberikan tanpa pamrih. Ini bab ariyah, bab derma. Beda sama bab yang kemarin kita contoh, misalnya jual beli. Iya, saya penjualnya, bapak pembelinya. Saya dapat uang dari bapak dapat barang dari saya. Berarti namanya muawadhah. Ada kebermanfaatan. Antum dapat manfaat, Anda juga dapat manfaat. Tapi kalau ariyah dari satu sisi aja, yaitu dermanya saya meminjamkan sepeda tadi kepada antum. Nah, makanya antum kudu tahu diri kalau disebutin daripada tenggang masa waktunya, sehari, 2 hari, gitu ya.
sebelum dipinjemin dilihat dulu dari atas sampai bawah. Ntar waktu mulangin juga sama segitu. Itu namanya derma. Berarti selagi ente pakai nih, karena aneh yang ngasih, berarti gratis. Aneh nggak dapat apa-apa kecuali pahala derma aja. Tapi kalau sudah lewat dari muddah masa waktu, suruh balikin besok, dia balikinnya 2 minggu. Berarti yang kelewatan ini sampai 2 minggu, Ana minta pembayaran atau pengganti rugi, itu ente wajib untuk ngasih, begitu ya. Jadi yang aslinya derma, tapi kalau dirusak peraturannya oleh si peminjam, maka wajib dia menutupi. Diminta apa yang saya sebut, si peminjam orang yang memberikan pinjaman tersebut, maka orang tersebut wajib balikin apa yang disebutin. Bukan? Wa muqayyadan bimuddatin wa hiya madmunatun. Ini barang aliyah, ini barang ini itu adalah barang yang terjaga alias terjamin. Berarti kalau Anda sebutin, Anda pinjemin ente sepeda selama 24 jam sehari semalam, berarti penjagaan dari sepeda ini mulai dari detik ini sampai besok 24 jam adalah tanggung jawabnya ente. Kenapa-napa amin di sepeda, ente wajib ganti, gitu ya. Misalnya pas balikin rodanya udah tinggal 1, lah waktu pinjemin kan rodanya ada 2, gitu ya. Nah ini begitu ya. Wahiyya madmunatun alal musta'ir. Ente namanya musta'ir. Orang yang meminjam namanya musta'ir. Ana namanya mu'ir. Ana orang yang meminjamkan namanya siapa? Mu'ir. Orang yang meminjamkan. Gitu ya. Barang yang dipinjam namanya mu'ar. Gitu ya. Barang yang dipinjam namanya mu'ar. Harus ada namanya pinjaman ini, sama seperti hukum muamalah, adanya ijab dan qabul. Imma dari anak, siapa saya? Mu'ir, saya pinjamkan engkau sepeda ini dengan masa waktu 24 jam, kata ente qabil tuh, i'arad lah, saya terima pinjamannya. Atau ente si musta'ir ngomong duluan, ijab duluan. Apa itu ngomongnya? Tolong pinjamin saya sepeda ini selama 1 hari. Kata anak, qabil tuh, saya terima, i'arad lah pinjamannya. Begitu ya. Nah, pada saat waktunya ngebalikin, hilang, barangnya hilang, maka ente wajib ganti. Karena ente minjemin ini, ente yang minjem, ente wajib ganti. Jadi musta'ir, orang yang meminjam, wajib menjamin atau wajib mengganti biji matiha, dengan nilai pinjamannya, yauma talafiha, di saat harga hari itu. Misalnya nih, minjemnya hari apa sekarang nih? Hari Jumat. Hari Sabtu kudu balikin malam Minggu. Maka pas lagi datang, mana sepedanya? Hilang, gitu. Maka ente wajib ganti. Harganya hari yang mana? Bukan hari yang Jumat, tapi hari yang Sabtu. Kalau misalnya setiap hari itu ada perubahan daripada nilai barang itu, begitu ya. Kan kadang-kadang nih ada jenis tertentu barang itu menjadi naik, ada kadang masa tertentu barang itu turun. Kayak contoh sepeda aja, sepeda pernah naik, pernah turun. Dulu musim sepeda, beli sepeda semuanya begitu, dari yang murah sampai yang ditenteng 1 begitu. Sekarang mana dia, nggak ada yang pakai, jarang kayak gitu ya. Waktu dulu harganya mahal,
dipinjemin 2 tahun. Nah sekarang waktu mau balikin, mana dia barang? Udah hilang. Harganya harga yang waktu dulu yang lagi booming apa yang sekarang? Ya, harga sekarang udah turun begitu ya. Kadang bisa turun, kadang bisa naik. Itu namanya i'arah. Jadi arti i'arah, minjem barang yang kalau dipinjam dipakai manfaatnya, barangnya itu masih bisa dipakai lagi. Tapi kalau makanan bukan minjem, gitu namanya minta karena ada yang berkurang. Gitu. Terus kemudian faslun, sekarang masalah gosok. Gosok itu ngambil sesuatu tanpa izin. Gosok sama nyuri beda tipis. Hanya saja mencuri namanya as-sarikoh. Sarikoh barang yang dicuri udah ada batas nisabnya, batas ketentuannya, yang kalau misalnya batas nisab itu 2 juta. Contoh ya, di dalam pencurian yang ngambil barang senilai 2 juta lebih, maka dia anggap orang tersebut pencuri, yang kalau ketahuan disebutin buktinya di hadapan hakim, kemudian divonis oleh hakim dia bersalah, maka wajib potong tangan. Yang hukum kita itu bab had, namanya haddus sarikoh, batas hukuman orang yang mencuri dalam Islam itu dipotong tangan. Jadi nggak semua yang nyuri langsung potong tangan, Pak. Kagak. Sampai batas nisabnya dulu. Nisabnya sampai mana? Nah kalau cuma nyuri 1 aqua begini atau 1 gelas begini nggak dianggap sarikoh namanya, tapi gosok. Namanya apa? Gosok. Di bawah itu namanya gosok, yang kalau ini kagak dipotong tangannya. Gitu ya. Nah, jadi ente jangan berpikir Islam itu sadis. Kenapa? Hukumnya potong tangan kalau nyuri. Tar dulu, nyurinya semana dulu. Nah, kalau cuma singkong 1 biji yang dicuri, masa dipotong tangan? Enggak. Tapi kalau misalnya kebun singkong isi duit, nah baru tuh udah MM-an namanya, gitu ya, udah triliun namanya. Itu udah potong tangan itu, gitu ya. Waman ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Jadi hukumnya sama-sama haram, hanya saja sarikoh dosanya besar, begitu ya. Kalau gosok dosanya kecil. Contohnya apa? Sendal diambil, ini kan nilainya di bawah 2 jutaan umumnya ya. Umumnya sendal tuh yang murah itu segitu. Pulang lihat sendalnya kagak ada, akhirnya sendal temennya aja. Nah namanya gosok, namanya pakai tanpa izin. Terus misalnya pakai motor kagak pakai izin gitu ya. Ntar sih dibalikin lagi, cuman selagi tanpa izin namanya gosok. Pulpen tanpa izin. Jadi minimalnya dia mau pakai pulpen, izin dulu, saya minta isi tinta ini, udah saya minjem pulpen. Jangan sampai ente nulis bercampur dengan yang syubhat, yaitu karena gosok orang yang ente ambil ini, barangnya ini dia nggak tahu. Waman ghasaba malan, siapa orang yang mengambil barang di ahadin, punya orang lain, lazimahu radduhu, maka wajib untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Wa arsu naqsihi, dan juga nutupin kekurangannya. Bapak keluar tadi tuh pakai sendal orang, tuh orang baru beli sendalnya, balikin udah tinggal setengahnya, tipisnya tuh, tipis sendalnya dari baru tinggal setengahnya, karena bapak pakainya 2 tahun. Bayangin baru balikin 2 tahun, pantesan tinggal setengah.
Nah ini harga barunya berapa nih, misalnya 100.000, balikin udah tinggal gini second 50.000, berarti ente waktu balikin tambahin 50.000. Nah gitu, itu juga kalau orangnya mau ya dong. Tapi kalau minta dibalikinnya full harganya, aduh nggak mau. Wa ujratu mithlihi, dan dia minta gantinya, bukan hanya nilai barangnya yang sudah berkurang wajib ditutupin, tapi kemanfaatan barang tersebut tanpa seizin dari ente dianggap yang sewa, namanya wa ujratu mithlihi. Orang biasanya nyewa sendal selama 2 tahun, berapa itu nilainya? Waduh, nyewa mobil sih ada harganya, cuman kalau nyewa sendal di mana ada ya, pokoknya kalau disebut harganya kudu dibayar, namanya ujratu mithlihi. Ujrah nilai atau duit, mithli seumpamanya, jasa semisalnya. In kana lahu mithlun, kalau dia ada barang yang sama yang biasa disewa. Kalau kagak, au biqimatihi in lam yakun lahu mithlun. Kalau nggak ada, ya di sini mau kagak ada umum, nggak umum orang nyewa sendal selama 2 tahun, kagak umum. Ya udah, gue minta nilainya. Barang kan begini orang sekarang ya, barangnya sih nggak seberapa, cuman lu ngambil tanpa izin nih 2 tahun, lu baru kasih tahu gue, udah mengkelap nih hati gue, lu bayar 2 juta, bukan main. Ya sebenarnya sih sambil nyari duit juga di bab itu. Cuman kalau dia ngucap kayak gitu, ente harus minta retonya tuh, gitu ya. Aktar makanat min yaumil ghusab, bisa diambil nilainya dari hari yang dia nyuri. Hari yang dia nyuri berapa ya? 100.000 harganya selama 2 tahun. Sekarang harganya bisa lebih. Nah, bisa ente lebih banyak dari nilai 100.000 untuk mengganti orang tersebut, selain barangnya itu dibalikin tuh, yang tinggal setengah tadi, ila yaumit talaq, sampai waktunya hancur, waktunya barang itu udah rusak. Intinya adalah nggak boleh hukumnya gosok, nggak boleh gosok barang orang nanti. Jadi kalau bicara dosa yang gede, yang kecil, yang namanya udah ngambil barang orang tanpa izin, hukumnya haram. Kan ada yang ungkapan begini, permasalahan bukan nilai barang itu Pak, sampai batas nisab akhirnya dihukumnya seperti syarikah, hukum potong tangan berlaku, atau yang kecil di bawah daripada nisab, bukan itu. Tapi ente sudah berani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha melihat, tapi ente masih pakai barang tersebut, ente ambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin daripada orang yang punya. Jadi yang dilihat bukan nilai barangnya, tetapi keberaniannya ente, songongnya ente udah ngambil barang orang tanpa izin. Kalau orang soleh begitu. Kecuali di garis bawah, in ulima ridhahu, kecuali jika diketahui orang tersebut kalau kita pinjam nih ridho. Biasa kita di pondok kan juga begitu ya, pakai odol, pakai sabun, iya enggak, pakai sampo atau pakai gayung orang. Sebelumnya nih yang punya udah ngomong gini, nih kawan-kawan, nih odol gua, nih sampo gua, nih gayung gua, siapa yang mau pakai silakan. Ini namanya ulima ridho'uhu, diketahui ridhonya. Yang kayak begini, ada satu momen ente ambil tanpa ngomong sama orangnya, itu baru boleh, gitu ya. Itu yang kedua, udah kejadian secara perorangan pribadi. Bang, ini odol gua, ini sampo gua taruh sini di kamar mandi. Lu kalau mau pakai aja. Dia ngomongnya ente doang. Besok ente datang pas rombongan, ente samponya habis, ente pakai itu dia. Itu namanya ulima ridho. Tapi dua ini nggak ada, ucapan secara umum atau secara pribadi,
ente langsung pakai aja. Ini namanya bukan uli maridhahu. Walaupun dia begini, dia mau orang baik, dia mau pakai pasti ridho. Tapi lu udah pernah belum pengalaman ini ngomong kayak begini? Belum pernah. Ini namanya bukan uli maridhahu, alias belum diketahui keridhoannya. Paham ya? Jadi uli maridhahu batasannya adalah dia sudah izin, diberikan izin. Kalau misalnya terjadi seperti itu, wajib ente minta ridhonya. Wajib minta ridhonya. Kayak ayahnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya Imam Nu'man. Imam Abu Hanifah kan namanya Nu'man. Ayahnya Imam Abu Hanifah, ingat ya yang ceritanya. Dia musafir, ayahnya Imam Abu Hanifah musafir, terbelah di tepi sungai, kemudian lagi sedang laparnya, ada ada apel yang lagi ngambang di atas sungai, diambil apel tersebut, dimakan sama dia. Setelah makan baru ingat, astagfirullah, ini apel pasti punya orang, entah jatuh, entah akhirnya kebunnya emang jatuhnya ke situ, disengaja. Akhirnya saya ambil, orang ini nggak tahu kalau apelnya saya makan. Dicelingak-celinguk, punya siapa nih pondok? Ditelusurin nih arah arus sungai ini dari mana, ditelusurin. Akhirnya ketemulah kebun apel yang memang di pinggir daripada sungai tersebut. Oh, mungkin ini lantaran itu apelnya jatuh ke sungai tersebut. Akhirnya lewatlah tadi di depan saya makan. Ditanya, ada yang lagi jaga kebun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong ridoin saya, apelnya ini tadi ada di sungai di sebelah sana saya makan. Oh, mohon maaf, ini bukan punya saya cuma tugasnya jaga kebun doang. Ini punya majikan saya. Majikannya di mana? Di sana rumahnya. Samperin. Sampai di sana ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begini, saya mohon ridho. Kenapa? Saya makan satu buah apel yang jatuh di aliran sungai, kemudian saya ambil. Bukan sungai yang persis di bawah kebun bapak, tapi di sebelah sana. Mohon dari satu apel ini ridhoin, kan udah masuk di perut. Langsung si bapak mikir begini, subhanallah, masih ada orang cuman lantaran minta ikhlas satu apel, dia rela temuin saya begitu. Padahal apel saya masih banyak banget, kagak ngaruh dimakan satu juga. Cuman pikir nih bapak, ini nggak ada yang model kayak begini kecuali orang soleh. Nah gitu ya. Kalau ada model orang duri kepak yang kayak buru-buru kawinin orang bagus, nah ngaji namanya, gitu ya. Kata dia begini, kagak sah, kagak ikhlas kecuali ada satu syarat. Apa? Ente nikahin anak-anaknya, tapi anak-anaknya buta, anak-anaknya tuli, anak-anaknya bisu, jalannya pincang, begitu. Pikirnya dia udah kagak enak banget dah. Ya, gue nikahin anak difabel, berarti disabilitas gitu ya, yang pincang, buta, tuli lah, apa yang bisa dinikmatin begitu ya. Tapi karena ini orang lagi diuji, diikhlas, dia pengen dapetin ikhlasnya, diiyain. Bicara enak apa nggak enak, ntar dulu dah, yang penting saya dapetin keikhlasan. Akhirnya benar, kalau dulu nih pak mau nikah kagak pakai ngelihat orangnya boleh, alias orang itu udah pasti ridho gitu ya. Kalau sekarang kan kudu kenalan dulu ya nggak, tukeran nomor handphone dulu, diboncengin dulu, kudu setahun dulu pacaran. Waduh lama banget. Jangan deh. Kalau mau model kayak begini nih, dia kagak tahu, kagak ngeliat anaknya, pokoknya gambaran dia buta, tuli, bisu, udah kagak enak banget ya. Jalannya pincang. Akhirnya pas malam pertama baru buka,
Lah orangnya cantik banget, agak buta, agak culik, agak bisu, agak pincang. Habis itu dia nanya, keheranan sama mertuanya, ini ngapa bisa begini? Salah orang apa ya? Dia mau balikin, dia tak khawatir salah masuk kamar maksudnya, begitu. Terus sampai kayak begitu. Kalau itu sih, tar dulu, dia nggak main apaan dulu kayak gitu. Ntar kalau ini baru nanya gitu. Kalau ini enggak, langsung buru, khawatir takut orang. Tuh lihat orang soleh ya. Nggak betul. Orang yang aneh sebutin sama orang yang ente temuin itu sama. Tapi bukan kayak ente disebutin ini orang yang begini. Dia buta matanya karena ngeliat yang haram. Dia bisu telinganya karena nggak pernah dengar yang jelek-jelek, dengar yang buruk-buruk, nggak pernah dengar ghibah, nggak pernah dengar fitnah, adu domba, nggak pernah dengar yang jelek-jelek, cerita jelek-jelek. Terus kenapa tuli? Karena mulutnya nggak pernah dipakai buat yang jelek-jelek. Kenapa pinjam? Karena kakinya nggak pernah dipakai melangkah ke tempat yang buruk, tempatnya baik. Terus aneh konotasikan semuanya ini buta, tuli, bisu, pinjam. Oh, subhanallah. Gara-gara pengen dapetin ikhlas satu apel, dapat yang lebih bagus lagi dari apel, bukan main. Soleha, cantik gitu. Masih ada nggak yang model kayak gitu di Duri Kepaya? Udah kagak ada kali ya. Tuli, bisu, buta. Emang bener kan katanya. Akhirnya dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan tabi'in. Ada riwayat beliau tabi'in, pernah belajar ketemu sama satu sahabat. Imam Abu Hanifah merupakan orang yang soleh. Saking solehnya beliau waktu meninggal dunia, saat jenazahnya diusung mau dibawa ke tempat pemakaman, yang melihat jenazahnya ada 4.000 orang Nasrani masuk Islam. Bayangin, bukan masa hidupnya, beliau udah wafat. Orang yang non muslim masuk Islam melihat jenazahnya beliau. Bagaimana masa hidupnya? Kita masih hidup, belum ada yang masuk Islam. Ini jenazahnya aja ke beliau ketika diusung mau dibawa. Ini siapa? Orang ini jenazah Imam Abu Hanifah. Masya Allah, luar biasa, nur cahaya. Akhirnya sampai masuk ke dalam hati mereka, masuk Islam. Semuanya merembet sampai ada 4.000 orang. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nah, pemegang mazhabnya disebut Hanafi. Beliau Abu Hanifah. Namanya Imam Nu'man. Nama aslinya Nu'man. Cuman kalau dibilang Imam Nu'man orang jarang tahu ya. Tapi kalau dibilang Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Hanafi baru pada tahu. Jadi subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Lagi pas beliau masa-masanya fitnah terjadi di tempat beliau itu, orang yang bilang Quran ini, aku bilang Quran itu makhluk. Ini bab tauhid. Gini, Al-Quran itu kalamullah, begitu ya. Bukan makhluk, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama saat itu dicecer, semua orang bahkan dicecer untuk ngomong kalau yang namanya ini sultannya nih, sultan yang zalim nih, dia kudu dengar dari orang ini, kalau model sekarang kudu nyoblos saya, untuk milih saya begitu, atau ikut dari komunitas saya. Ini cuma lebih parah lagi, suruh ngomong kalau Al-Quran ini adalah makhluknya Allah. Nah, Imam Abu Hanifah nggak mau, sampai di batas beliau itu
dimasukin ke dalam penjara sampai beliau kudu ditelanjangin. Dilucuti pakaiannya di depan umum, tapi beliau tegar bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Sampai akhirnya beliau khawatir ada satu posisi yang beliau harus mengucap ini makhluk. Akhirnya beliau bilang, disebutin ayat Quran satu demi satu. Akhirnya dia bilang ini semuanya makhluk. Paham gak maksudnya? Kan katanya suruh nyebut Al-Quran itu makhluk. Waktu beliau nyebutin ayat Quran 1, ayat 2, 3, 4, ini nih makhluk. Maksudnya apa? Kepelan dari tangannya. Ini nih makhluk. Cuman yang dipahami sama Sultan saat itu apa? Qurannya dia bilang. Oh, berarti dia ngepro ke gue nih, ikut ajaran gue. Apa? Quran itu adalah makhluk. Padahal yang dimaksud Imam Abu Hanifah apa? Ini nih adalah makhluk. Maksudnya ini itu kepalan tangan. Kita nih sebenarnya makhluk Allah. Bukan hanya kepalan tangannya, sepala-palanya makhluk. Gitu ya. Cuman saking udah daruratnya Imam Abu Hanifah begitu. Tapi nanti jangan kayak begitu. Jangan dibuat-buat, maksudnya begitu. Lu ngeliat fulan nggak? Enggak. Selama gue di sini, gue nggak ngeliat si fulan. Karena tadi waktu dia ngeliat fulan, arahnya ke sana ngomongnya sih. Sama kayak Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, waktu dia ngancurin berhala yang kecil tuh, ditinggalin satu berhala, terus ditaruh palu godamnya, dicantelin di tangannya dia tuh. Man fa'ala hadza bialihatina, siapa yang ngancurin ini wahai Ibrahim? Lihat aja tuh berhala itu tuh, godamnya ada di tangannya dia. Gitu. Waktu dia nunjuk itu, Ibrahim nunjuknya bukan begini, tapi begini. Maksudnya ini gue dari jari jempolnya, tapi jari telunjuknya orang pahamnya apa? Itu berhala itu. Siapa yang manfaat? Itu yang gede kan. Waktu nunjuk yang gede itu dia ngomongnya begini. Maksudnya Ibrahim jari jempol, tapi maksudnya apa? Orang pahamnya itu adalah yang jadi telunjuknya ke arah berhala yang besar. Nah, ini bagian dari balaghah, ilmu balaghah. Ala kulli hal, boleh dalam keadaan sulit itu begitu ya melakukan. Tapi kalau sekarang nggak bisa dari dipakai buat nipu bini, buat nipu orang tua, nggak bisa. Enggak, gue enggak. Maksudnya dalam hati enggak salah lagi. Nah, sekarang gitu.